menjaga kesehatan diri maupun kesehatan lingkungan. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian semua ya. Apakah murid Ibu hadir semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah kelihatannya hadir semua ya. Selanjutnya, kalian sebagai generasi muda bangsa, kalian harus menanamkan semangat pada diri kalian. Kalian harus tetap selalu menjaga semangat dan motivasi diri kalian masing-masing. Kalian harus selalu semangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, serta kalian bisa memanfaatkan waktu luang yang ada untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, Ibu mempunyai gambar, coba kalian amati ya, ini gambar apa? Ini gambar pertama ada gambar pasar, yang kedua ada gambar toko buku, yang ketiga ada gambar rumah di sekitar sungai, selanjutnya yang keempat ada gambar alam terbuka. Nah, 4 gambar tersebut tentunya berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan ruang, di mana semuanya termasuk ruang yang ada di permukaan bumi. Nah, apakah ada yang tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup di bumi ini yang tidak di ruangan? Nah, jawabannya tentunya tidak ya, benar. Jadi, semua makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk keberlangsungan hidupnya. Dan tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak membutuhkan ruang. Nah, jadi tanpa adanya ruang, semua makhluk hidup di bumi ini tidak memiliki tempat untuk tinggal. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan barusan ini, semuanya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan materi ya, yang dimana dari gambar yang telah kalian amati tadi, ini semua berkaitan dengan ruang, dan dari yang kalian amati ini nantinya kalian akan dibentuk kelompok menjadi beberapa kelompok, paling tidak satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, dan nantinya kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik seperti yang telah Ibu buat. Nah, nanti kalian di sini tinggal mengisi sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD, yaitu pertanyaan yang ada, kalian dapat menjelaskan apa itu ruang. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan apa itu interaksi antar ruang. Dan selanjutnya, apa saja syarat terjadinya interaksi keruangan. Selanjutnya, berikan contoh bentuk interaksi antar ruang yang terjadi di Indonesia. Kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, dan setelah berdiskusi, hasil yang kalian dapat dari diskusi dituangkan ke dalam LKPD lalu dikumpulkan ke Ibu langsung ya. Selanjutnya kita masuk pada materi ya, yaitu kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama kita akan membahas tentang ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik yang hanya sebagian maupun secara keseluruhan yang ditempati oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, ruang dibedakan menjadi 2, yaitu ada ruang perairan dan ruang daratan. Nah, ruang perairan sendiri yaitu ada laut, danau, dan sungai.
sungai. Sedangkan ruang daratan bisa meliputi hutan, gurun, dan padang pasir atau lain sebagainya. Nah, di setiap ruang sendiri tentunya memiliki karakteristik yang unik ya. Nah, karakteristik ini yang membedakan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Contohnya yaitu pada ruang di daerah pegunungan dan contohnya satunya lagi di daerah pesisir, di mana di daerah pegunungan ini cenderung cuacanya dingin, maka orang-orang yang ada di pegunungan menggunakan pakaian yang lebih tebal untuk kehidupan sehari-harinya. Sedangkan pada daerah pesisir cenderung cuaca panas, maka penduduk atau orang di sekitar pesisir tersebut menggunakan pakaian yang lebih tipis dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentunya dari dua karakteristik wilayah yang berbeda tersebut diperoleh komoditas yang berbeda, sehingga antara wilayah yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan dari komoditas yang berbeda itu, di daerah pegunungan bisa menghasilkan sayuran, sedangkan di daerah pesisir bisa menghasilkan ikan maupun garam, maka keduanya saling melengkapi. Dan dari perbedaan itu maka timbullah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara antar ruang karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan hal tersebut dikarenakan perbedaan setiap ruang. Dan interaksi antar ruang sendiri ada dua, yaitu interaksi antar ruang secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung contohnya yaitu ada seseorang yang datang langsung ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung yaitu bisa saja contohnya orang membaca berita atau orang melihat televisi. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi syarat interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu ada syarat saling melengkapi, di mana ada daerah A dan daerah B. Dan daerah A ini berupa daerah pegunungan dan daerah B daerah pesisir. Dan daerah pegunungan ini penghasil sayuran, sedangkan daerah B penghasil ikan, garam, dan lain sebagainya. Nah, antara daerah A dan daerah B ini saling melengkapi sehingga dapat menghasilkan suatu makanan yang enak, di mana daerah pesisir membutuhkan sayur-sayuran untuk kehidupan sehari-harinya. Begitupun sebaliknya, daerah A membutuhkan daerah B untuk kebutuhan akan proteinnya, yaitu berupa ikan dan garam. Nah, keduanya saling melengkapi, maka keduanya ini sudah melengkapi syarat interaksi antar ruang. Syarat yang kedua yaitu ada syarat kesempatan antara. Di sini ada tiga daerah ya, yaitu daerah A daerah pegunungan, daerah B daerah pesisir, dan daerah C juga daerah pesisir. Nah, di daerah A atau pegunungan ini merupakan penghasil sayuran ya, seperti yang tadi. Begitupun dengan daerah pesisir, yaitu penghasil ikan dan garam. Tetapi antara jarak yang satu dengan yang lainnya berbeda, di mana jarak antara A dan C ini hanya 2 km, sedangkan jarak antara daerah A dan daerah B itu 5 km. Nah, dapat kita ketahui ya bahwa jarak yang terdekat maka jarak antara daerah A dan daerah C, karena hanya 2 km saja. Dan di kesempatan antara ini lebih mempertimbangkan pada alternatif yang lebih baik antara tempat asal dan tempat tujuan, yaitu maka kita pilih daerah A ke daerah C, di mana tanda panah yang lurus ini menandakan adanya interaksi yang kuat, sedangkan garis putus-putus panah ini menandakan interaksi yang lemah atau kurang kuat. Nah, syarat yang ketiga yaitu ada syarat kemudahan dalam transfer. Nah, ada tiga daerah juga ya, yaitu daerah A, daerah B, dan daerah C. Daerah A yaitu daerah pegunungan penghasil sayuran, daerah B daerah pesisir penghasil ikan dan garam, dan daerah C juga daerah pesisir penghasil ikan dan garam. Tetapi coba kalian perhatikan gambar berikut, di mana jarak ini
mempunyai jarak yang berbeda, yaitu ada jarak yang 5 km dan yang kedua ada jarak yang 4 km. Tetapi di antara ketiganya ini mempunyai kendala dan ada yang pendukung, yaitu di antara daerah A dan B ini jaraknya jauh, akan tetapi sarana dan prasarananya ini mendukung, sedangkan daerah A ke daerah C ini memiliki jarak yang singkat, yaitu sekitar 4 km, tetapi terkendala oleh sarana dan prasarana. Oleh sebab itu di dalam kemudahan transfer ini lebih diperhatikan pada sarana dan prasarana yang mendukung, walaupun jaraknya tidak terlalu dekat, tetapi yang dipentingkan ini sarana dan prasarananya. Maka yang dipilih yaitu daerah A ke daerah B dengan sarana dan prasarana yang mendukung, di mana daerah A dan B ini mempunyai interaksi yang kuat, sedangkan daerah A ke daerah C mempunyai interaksi yang lemah. Nah, materi selanjutnya yaitu materi tentang bentuk interaksi antar ruang, di mana bentuk interaksi antar ruang ini ada 3, yaitu ada mobilitas penduduk, ada komunikasi, dan ada transportasi. Nah, yang mobilitas penduduk ini, di mana mobilitas penduduk merupakan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya yaitu ada urbanisasi, transmigrasi, perjalanan wisata, perjalanan ke tempat kerja maupun ke tempat yang lainnya, yang dimana mengakibatkan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu bentuk interaksi antar ruang komunikasi. Nah, komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang dimana merupakan perpindahan ide, gagasan, visi-visi, cita-cita maupun lain sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu ada komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung yaitu contohnya kita melihat tayangan berita atau melihat tayangan lewat HP, dan sedangkan komunikasi langsung contohnya kita berbicara secara langsung atau tatap muka. Yang ketiga yaitu ada bentuk interaksi antar ruang berupa transportasi. Nah, transportasi ini merupakan suatu perpindahan barang dan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya yaitu ada pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini apakah sudah jelas anak-anak materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah jelas ya, langsung saja kita masuk pada kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bahwa ruang merupakan suatu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang ditempati oleh makhluk hidup sebagai tempat berlangsungnya kehidupan sehari-hari atau sebagai tempat tinggal. Nah, sedangkan interaksi ruang merupakan hubungan timbal balik antar ruang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan hal tersebut dikarenakan perbedaan potensi ruang. Nah, dari kesimpulan yang telah Ibu sampaikan barusan, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas anak-anak? Alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Nah, baik anak-anak, untuk mengasah kemampuan kalian pada pembelajaran kali ini terkait ruang dan interaksi antar ruang, maka Ibu akan memberikan soal untuk kalian ya. Jumlahnya ada 5 soal. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan soal ini, dan soal ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada Ibu paling lambat besok Rabu ya, pukul 9. Nanti ketua kelas tolong membantu Ibu untuk membagikan kertas ini kepada setiap siswa ya. Nah, baik. Karena pelajaran pada pagi hari ini telah selesai, alangkah lebih baiknya kita menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya untuk mempelajari materi minggu depan terkait letak dan luas negara Indonesia, serta jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan tadi ya.
sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum.